Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita memasuki semester kedua. Nah, ini adalah materi kita yang pertama untuk di semester 2 ini. Di mana materinya itu tentang kerajinan bahan lunak. Nah, di sini ada gambar yang bisa kalian lihat. Nah, gambar ini bisa sebagai contoh materi yang akan kita bahas hari ini. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan materi yang akan Ibu jelaskan. Baik, anak-anak, di sini yang pertama itu tentang pengertian bahan lunak. Nah, kerajinan dari bahan lunak ini merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lembut, lentur, kemudian mudah dibentuk. Nah, kerajinan bahan lunak ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kerajinan bahan lunak alami. Nah, kalau dari namanya alami itu artinya diperoleh dari alam. Nah, bagaimana cara pengolahannya? Cara pengolahannya pun secara alami, tidak dicampur dengan bahan buatan. Nah, contohnya apa? Contohnya tanah liat, serat alam, kulit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kerajinan bahan lunak buatan. Artinya, bahan untuk karya kerajinan ini diolah dari bahan buatan. Contohnya adalah bubur kertas, lilin, sabun, dan lain-lain. Nah, kedua, produk-produk kerajinan bahan lunak. Yang pertama, contoh kerajinan bahan lunak alami. Nah, bisa kalian lihat dari gambar, ini adalah contoh kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Nah, tanah liat ini merupakan bahan lunak yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kerajinan. Bahan lunak ini merupakan bahan yang alami yang dapat diperoleh dari alam. Kemudian yang B, di sini ada kerajinan serat alam. Nah, contohnya di sini serat alam yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan itu dapat berasal dari pelepah pisang, kemudian eceng gondok. Nah, untuk teknik pembuatannya, sebagian besar itu dibuat dengan cara dianyam. Nah, kemudian yang C itu kerajinan kulit. Nah, di mana kerajinan kulit ini adalah kerajinan yang dibuat dari bahan baku kulit yang sudah disamak. Kulit mentah atau kulit sintetis. Kulit ini dapat dihasilkan dari hewan, itu seperti sapi, kerbau, kambing, maupun buaya. Yang kedua, contoh kerajinan bahan lunak buatan. Di sini ada kerajinan bubur kertas. Nah, kerajinan bubur kertas itu kreasi benda seni yang menggunakan bubur kertas sebagai bahan baku utamanya. Kemudian ada lagi kerajinan plastisin. Plastisin itu mainan anak-anak yang bersifat lunak dan merupakan benda padat yang dapat ditekan dan dibentuk sesuai keinginan kita. Kemudian, nah yang selanjutnya itu adalah kerajinan sabun. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan kata-kata sabun ya, karena sabun ini sering kita gunakan sehari-hari. Nah, ternyata sabun ini bisa digunakan untuk membuat kerajinan, yaitu kerajinan bahan lunak. Nah, mengapa? Karena sabun ini sangat mudah didapatkan, ya. Kemudian bisa juga dibentuk. Kemudian untuk harganya pun relatif murah. Nah, di sini ada proses kerajinan bahan lunak, di mana ada 3. Yang pertama itu kegunaan, yang kedua kenyamanan, yang ketiga keluasan. Nah, kegunaan di sini artinya harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya mangkuk untuk wadah sayur.
Kemudian untuk keamanan, di mana kerajinan harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya, artinya supaya membuat kita lebih nyaman ketika kita memakainya. Kemudian keluasan. Nah, di sini benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Di sini contohnya sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Lanjut, kemudian keamanan, di mana benda kerajinan itu tidak boleh membahayakan pemakainya. Artinya harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan. Kemudian yang kelima, keindahan. Nah, di mana benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Nah, keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal. Di antaranya bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Kemudian di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan kalian jawab. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.